Bab 958. Mainkan kartu emosional. Pengawal wanita ini adalah Lord Kosmik. Meski baru tingkat pertama, ia jauh lebih kuat dari Dewa Kosmik. Dewa Kosmik tingkat ketujuh sebelumnya agak terlalu percaya diri. Dia tidak menyerang Devan dengan seluruh kekuatannya. Alhasil, dia langsung dibunuh oleh Devan. Dan Lord Kosmik perempuan ini, sejak awal, menggunakan seluruh kekuatannya. Untungnya, semua kekuatannya terkumpul di telapak tangannya. Jika tidak, pukulan ini dapat dengan mudah menghancurkan bintang Halimun menjadi beberapa bagian. Namun, menghadap telapak tangan seorang Lord Kosmik, Devan juga menamparnya dengan telapak tangan. Bang! Telapak tangan kedua orang itu bertabrakan di udara. Itu tidak menimbulkan banyak suara. Namun, lengan Lord Kosmik wanita terbang langsung dari bahunya saat dia melawan Devan. Ah! Perempuan itu berteriak. Betapa sakitnya lengannya langsung putus seketika. Wajah cantiknya langsung berubah pucat. Dan lengannya yang terbang langsung menembus dinding, lalu meruntuhkan gunung yang tak berpenghuni. Kemudian, terbang ke langit berbintang yang tak terbatas, lalu menghilang. Semua orang kembali tercengang. Telapak tangan Devan benar-benar membenturkan lengan Lord Kosmik ke angkasa. Kekuatan tempur mengerikan macam apa ini? Saat ini, Devan tidak repot-repot membuang waktu. Dia tiba di depan Herman dalam sekejap. Dia meraih lehernya. Herman ingin melepaskan dari tangan Devan. Tapi dia tidak bisa melepaskan dirinya sama sekali. Aura yang sangat dahsyat menyelimuti seluruh tempat. Alam, Raja Surgawi. 3 kata keluar dari mulut Herman dengan susah payah. Saat ini, dia menyadari mengapa Devan berani menjadi begitu sombong. Ternyata dia adalah alam Raja Surgawi. Tidak heran Devan akan mengatakan bahwa Overlord Kosmik sama kuatnya dengan Lord Kosmik. Di depan alam Raja Surgawi, mereka semuanya hampir sama. Itu semua hanya masalah pukulan saja. Bagaimana mungkin kamu bisa berada di tingkat alam Raja Surgawi? Mata Herman penuh dengan ketidakpercayaan. Bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan mempercayai fakta itu. Di galaksi di mana sangat sulit bagi murid kosmik untuk dilahirkan, terdapat keberadaan yang begitu menakutkan. Dia selalu mengira Devan adalah badut. Tak disangka, badut tersebut ternyata adalah dirinya sendiri. Pandangan mendalam muncul di mata indah Venus. Tanpa diduga, Devan begitu kuat. Jadi bagaimana jika itu adalah alam Raja Surgawi? Hal yang paling rendah dalam Imperial adalah alam Raja Surgawi. Venus, bahkan jika kamu menemukan seorang pria di alam Raja Surgawi, itu tidak akan bisa melindungimu. Kamu masih harus menikah. Setelah terkejut sebentar, Venus sadar kembali. Bagaimanapun, dia juga adalah Overlord Kosmik. Dan berasal dari Imperial. Bukannya dia belum pernah melihat alam Raja Surgawi. Meski kekuatan Devan membuatnya merasa luar biasa. Namun, dia tidak takut. Apakah Imperial ini hebat? Aku juga pernah membunuh seseorang dari Imperial sebelumnya. Devan mengangkat busur jahat di sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Karena mereka tidak menganggap Venus sebagai keluarga, maka dia tidak perlu bersikap sopan. Merasakan niat membunuh Devan, Herman akhirnya panik. Meskipun Imperial tidak takut dengan alam Raja Surgawi, namun bukan berarti dia tidak takut. Jika Devan benar-benar membunuhnya, dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Tenggorokannya tercekat keras. Berkata, "Nak, aku akui bahwa kamu sangat kuat, tetapi energi Imperial bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Bahkan jika kamu membunuhku, Imperial akan memiliki penguasa waktu untuk membangkitkanku, dan kamu akan menghadapi murka dari Imperial." Penguasa waktu. Devan tersenyum saat mendengar ini. "Benar, Nak. Karena kamu berada di tingkat alam Raja Surgawi, kamu harus tahu bahwa hanya dibutuhkan satu Overlord Kosmik yang menguasai hukum waktu yang dapat membangkitkan siapapun,
dan pada dasarnya setiap imperial akan memiliki satu atau beberapa penguasa waktu. Kamu tidak bisa membunuh siapapun, tetapi jika kamu mati, kamu benar-benar mati. Bukankah itu hanya seorang wanita? Sebagai alam raja surgawi, kamu bisa mendapatkan wanita seperti apa yang kamu inginkan. Lagi pula tidak perlu memprovokasi imperial demi seorang wanita. Herman berpikir bahwa Devan terkejut dan melanjutkan. Meskipun demikian, Overlord Kosmik yang mengendalikan hukum waktu sangat langka. Namun setiap imperial menguasai ratusan juta galaksi. Sulit untuk mengatakan berapa banyak jumlahnya. Namun satu atau dua masih dapat ditemukan. Devan, tolong lepaskan dia. Dia benar, kamu bisa mendapatkan wanita manapun yang kamu inginkan. Tidak perlu memprovokasi imperial untukku. Pada saat ini, suara sedih Venus terdengar. Dia senang mengetahui bahwa Devan kuat. Tapi di saat yang sama, ada juga merasa sedikit rendah diri dalam dirinya. Dia hanyalah seorang murid kosmik. Bahkan tidak terlalu dekat dengan Devan. Kesukaannya terhadap Devan mungkin hanya angan-angannya. Dan Devan menyukainya hanya karena dia menyukai kecantikannya. Banyak wanita cantik di kosmik, terutama master seperti Devan. Dia dapat memilih dari puluhan ribu wanita cantik dari seluruh galaksi. Bagaimanapun, Overlord Kosmik sudah memiliki status yang sangat tinggi. Belum lagi alam raja surgawi yang melampaui Overlord Kosmik. Tapi jika Devan bersikeras melindunginya, hasil akhirnya kemungkinan besar Devan akan mati. Ini bukan yang ingin dia lihat. Nak, apa yang dikatakan Venus benar. Kamu masih sangat muda dan memiliki kekuatan yang besar. Selama kamu tidak mendekati wanita dari imperial, kamu dapat memiliki wanita lain sebanyak yang kamu inginkan. Kata Herman. Maaf, yang aku suka adalah wanita dari imperial. Devan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, kamu bisa dianggap sebagai ibu mertua Venus. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu. Tapi jika kita bertemu lagi, jangan salahkan aku kalau aku membunuhmu. Devan dengan santai melemparkan Herman ke tanah. Herman akhirnya merasa napasnya menjadi lebih mudah. Sebenarnya, dengan kekuatannya, tidak masalah meski dia tidak bernapas. Tapi barusan saat Devan mencekik lehernya, perasaan tercekik itu sepertinya datang dari lubuk rohnya yang terdalam. Itu membuatnya merasa seperti dia akan mati tercekik kapan saja. Dia menelan ludah dan ingin mengatakan sesuatu kepada Devan, tetapi dia tahu bahwa Devan tidak bercanda. Dia benar-benar bisa terbunuh. Namun, jika dia tidak bisa membawa Venus kembali hari ini, itu akan menjadi kelalaian besar dalam menjalankan tugasnya. Terjadi keheningan sesaat. Herman perlahan berkata, Venus, selama dia ada di sini, memang benar aku tidak bisa membawamu pergi, tapi pernahkah kamu memikirkan apa yang akan terjadi pada ibumu jika kamu tidak kembali? Dia bukan ibuku. Gigi Venus mengatupkan bibirnya. Menemukan orang tua kandungnya selalu menjadi impiannya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menemukannya dan memintanya untuk menikah. Mau kamu mengakuinya atau tidak, dia adalah ibumu. Jangan salahkan ibumu, bukan karena dia tidak mencintaimu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di Imperial, dia hanyalah seorang pelayan rendahan. Jika dia tidak mengutusmu untuk nikah, tidak mungkin kamu bisa hidup selama ini. Kegelapan Imperial jauh di luar imajinasimu. Herman menyipitkan matanya dan berkata, dia tahu bahwa tidak mungkin dapat membawa pergi Venus dengan paksa. Oleh karena itu, dia hanya dapat memainkan kartu emosional. Bersambung. Bab 959 Benua Galaksi. Maksudmu, ibuku sebenarnya tidak menginginkanku. Benar saja, kata-kata Herman menyentuh hati Venus. Ibu mana yang rela meninggalkan darah dagingnya sendiri? Dia hanyalah seorang pelayan. Mengandungmu pun itu sudah merupakan kesalahan besar. Membiarkanmu dilahirkan bahkan lebih buruk lagi. Sang putri bahkan tidak mau kamu dilahirkan. Hanya karena untuk membuat ibumu merasakan sakit, dia setuju untuk setelah kamu lahir, dia akan kembali merebutmu.
lalu menjadikan kamu sebagai budaknya selamanya. Ibumu tidak ingin kamu menjadi budak sang putri setelah kamu lahir, jadi dia mengeluarkanmu dari perutnya lebih awal 1 bulan dan membawamu datang ke dunia ini. Lalu, dia memintaku untuk mengirimmu pergi. Tahukah kamu betapa menyakitkannya melakukan pembedahan saat melahirkan? Dan ketika sang putri mengetahui bahwa dia telah melahirkan anaknya lebih awal dan mengirimkannya pergi, apa yang sang putri lakukan padanya? Sang putri menyegel energi magis dan tidak mengizinkan siapapun untuk merawatnya. Terlebih lagi, dia dibiarkan hidup di penjara air selama 3 tahun. Luka di perutnya tidak sembuh selama 3 tahun. Sang putri juga menyiksanya dengan berbagai cara. Selama 3 tahun, dia tidak mau memberitahu kemana dia mengirimmu. Setelah mendengarkan kata-kata Herman, Venus menangis. Kenapa kamu melakukan ini pada Ibu Kur? Kenapa? Karena dia hanya seorang pelayan. Setelah disayangi oleh raja, sebaiknya dia segera melakukan pengendalian kelahiran. Apa kamu tahu, ibumu sebenarnya bisa menjalani kehidupan yang sangat baik tanpamu. Gara-gara kamu lahir, jadi, dia diincar dengan berbagai cara oleh sang putri dan hampir kehilangan nyawanya. Ayahku, apakah dia tidak peduli? Venus tidak percaya ayahnya akan membiarkan ibunya disiksa seperti ini. Seperti kata pepatah, hubungan pasangan 1 malam itu hanya bertahan selama 100 hari. Terlebih lagi, ibunya sedang mengandung anaknya. Hahaha, Venus, kamu sepertinya tidak pernah mengerti apa yang aku katakan. Ibumu hanyalah seorang pelayan. Bagaimana dia bisa layak mengandung anak raja? Venus, dia tidak bisa melindungimu. Bahkan jika aku tidak membawamu pergi hari ini, Imperial akan mengirim orang yang lebih kuat untuk membawamu pergi. Jika kamu kembali bersamaku hari ini, ibumu akan dianggap telah membuat pencapaian yang luar biasa. Dengan cara ini, mungkin sang putri akan memperlakukannya lebih baik di masa depan. Tetapi jika kamu tidak kembali hari ini, aku khawatir ibumu akan menderita lagi. Bahkan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Setiap kata yang diucapkan Herman seperti pisau, menusuk hati Venus. Pada saat ini, Venus merasa senang sekaligus sedih. Syukurlah, ternyata ibunya tidak meninggalkannya. Yang menyedihkan adalah kelahirannya membawa begitu banyak penderitaan bagi ibunya. Aku akan kembali bersamamu. Venus menyeka air mata dari wajahnya dan berkata, karena ibunya tidak meninggalkannya. Dia sangat menderita untuknya. Lalu, dia tidak bisa meninggalkannya. Bagus. Herman menghela nafas lega. Jika dia tidak membawa siapapun kembali hari ini, dia juga akan dihukum. Venus, apakah kamu yakin ingin kembali? Devan bertanya. Ya. Venus mengangguk dan berkata, Devan, bahkan jika Venus menikahi seorang istri, kamu akan selalu menjadi satu-satunya pria di hati Venus. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu, kata Devan. Ini, wajah Venus menunjukkan sedikit kegembiraan, tapi pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Dia memahami sifat Devan. Jika Devan pergi ke sana, dia pasti tidak akan tahan untuk melihat dirinya menikah. Nak, kenapa kamu melakukan ini? Bahkan jika kamu pergi, kamu tidak akan bisa mengubah apapun. Itu hanya akan membuatmu sedih. Herman menghela nafas. Tidak masalah, jika kamu ingin pergi, pergi saja. Bahkan jika itu ingin mengakhiri hubunganmu sepenuhnya, aku tidak akan peduli apa yang kamu dan Venus lakukan selama periode ini. Tapi kamu ingat, garis bawah terakhir, kamu tidak boleh menerobosnya, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Herman menggelengkan kepalanya. Terima kasih. Venus membungkuk pada Herman. Hei, ngomong-ngomong, aku masih paman keduamu, Venus. Ingat, ketika kamu kembali ke Imperial, kamu tidak lagi menjadi Venus, tetapi putri Venus dari Imperial, Venus Sakira. Aku tahu. Venus mengangguk. Oke, ayo pergi sekarang. Kepada siapa lagi kamu harus mengucapkan selamat tinggal? Cepatlah, di masa depan, kamu mungkin tidak akan kembali ke sini lagi.
Setelah Herman selesai berbicara, dia memimpin rombongannya dan berjalan keluar ruangan. Apa yang baru saja terjadi? Setelah Herman dan yang lainnya pergi, Eliana bergegas masuk. Dia telah tiba sejak lama, tetapi dia menemukan bahwa kamar Venus diselimuti oleh aura yang sangat kuat. Dia tidak bisa mendekat sama sekali. Baru saja, aura itu menghilang. Itu adalah seseorang dari Imperial. Aku akan pergi ke Imperial. Saudari Eliana, mulai sekarang, aku akan meminta kamu untuk membantu mengurus Imperium Halimun. Saudari Venus, apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Kamu benar-benar ingin menikahi Pangeran Imperial? Eliana berkata dengan sedikit enggan. Sebagai sesama wanita kekaisaran, timbul rasa simpati di antara keduanya. Apa yang bisa aku lakukan jika aku tidak menikah? Itu Imperial Venus sedikit tertekan. Namun, Devan akan menemaniku. Venus menjadi bahagia lagi. Setidaknya, dia bisa tinggal bersama Devan sementara waktu sebelum dia menikah. Awalnya, Eliana masih sedikit bingung ketika Venus memutuskan untuk kembali ke Imperial. Tapi ketika dia mendengar bahwa Devan juga akan pergi bersama, matanya langsung berbinar. Dia mengirim pesan kepada Devan, "Adik, kamu akan mencuri pernikahannya kan? Kamu harus mendapatkan kembali saudari Venus, jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya di masa depan. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengambilnya dariku." Devan juga mengirim pesan, "Apa yang kalian bicarakan?" Venus memandang mereka berdua. Meski dia tidak bisa mengintip isi pembicaraan keduanya, namun keduanya terasa sedang melakukan transmisi suara. "Ku bilang, biarkan adik menjagamu dengan baik. Baiklah, pergilah, aku akan menjaga Imperium Venus dengan baik." Eliana dan Venus berpelukan. Kemudian, Venus melakukan beberapa hal yang terkait penyerahan Imperium. Secara resmi diumumkan bahwa Imperium Venus akan menjadi imperium tambahan dari Athenos, dan imperium untuk sementara akan diambil alih oleh Venus. Setelah mengurus semuanya, keduanya berangkat menuju Imperial. Namun, gerbang teleportasi hanya dapat mencapai tepi ibu kota kerajaan. Jika ingin memasuki ibu kota kerajaan, perlu naik pesawat luar angkasa. Penggunaan gerbang teleportasi dilarang di dalam ibu kota kerajaan. Tentu saja, tidak mungkin menggunakan gerbang teleportasi. Karena seluruh ruang di dalam ibu kota kerajaan berada dalam keadaan terlindung. Dan ukuran ibu kota kerajaan juga sangat menakutkan. Ternyata ibuka itu terdiri dari ratusan galaksi. Kota kerajaan adalah benua buatan yang luasnya yang sebanding dengan galaksi. Bersambung.